Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Sapaan Rohani BPN PKKI. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa setiap pelayanan yang dilakukan oleh BPN PKKI pasti membutuhkan support dan doa dari setiap kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian dengan seluruh kerendahan hati kita mau mensupport setiap pelayanan dari BPN PKKI dengan memberikan persembahan kasih yang Bapak Ibu bisa lihat di layar di tempat di mana Bapak Ibu boleh berada. Mari saat ini kita mau sama-sama mendukung setiap pelayanan BPN PKKI dengan lebih dahsyat lagi, agar nama Tuhan sungguh boleh dipermuliakan dan ditinggikan di mana-mana. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan seluruh keberadaan hati kita. Kita mau mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita yang mau kita bawa ke dalam pelataran kudus Tuhan pada malam hari ini. Inilah setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa hadirat Roh-Mu yang kudus sungguh boleh memenuhi setiap kami. Sehingga setiap kebenaran firman yang boleh kami dengar sungguh boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan inilah kami. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam altar-Mu yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Allah Roh Kudus, urapi setiap kami. Datang dan penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu yang tidak terhingga dan tidak terbatas, sehingga kami boleh mengalami lawatan kasih Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Amin. Inilah sembah kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami katakan, Allah Roh Kudus
hari ini. Kami sungguh boleh mengalami kuasa lawatan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan setiap pengajaran-Mu, kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, urapi, penuhi, puaskan kami dengan setiap kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami sambut Engkau dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Ini hati kami, ini hidup kami, dan kami percaya Engkau sanggup mengubahkan menjadi sebuah bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kami siap menyambut Engkau Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN. Tema kita pada malam hari ini adalah Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Di bulan Mei ini kami fokus kepada PDBD. Jadi selama bulan Mei ini firman, renungan, ataupun pengajaran kita fokus berbicara mengenai persekutuan doa. Kenapa? Karena kita sungguh rindu agar persekutuan doa dimanapun di seluruh dunia. Kita ngomongnya seluruh dunia. Di seluruh Indonesia pada khususnya, kita semua tetap menjalankan visi dari masing-masing persekutuan doa. Kita sungguh rindu agar umat yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tim, sebagai pelayan dari persekutuan doa, untuk boleh tetap membawa umat ini terus dibakar rohnya dan terus memuji Tuhan, dan Tuhan boleh hadir dalam setiap pujian dan penyembahan umatnya. Saudara terkasih, kita yang namanya umat pembaharuan, orang pembaharuan karismatik Katolik, kita selalu dekat dengan namanya pujian penyembahan. Kalau kita lihat di persekutuan doa, ada 5 unsur yang harus ada di dalam persekutuan doa. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah pujian penyembahan. Yang ketiga adalah firman. Yang keempat adalah sharing. Yang kelima adalah fellowship. Ini semua harus ada di dalam persekutuan doa. Sayangnya ada beberapa PD yang mengatakan bahwa yang terutama adalah firman. No, kita namanya juga persekutuan doa. Maka doa harus menjadi jantung dari persekutuan doa itu sendiri. Pujian penyembahan adalah salah satu bentuk daripada doa. Nah, sekarang kita mau berbicara puji-pujian yang bagaimana sih yang Tuhan inginkan? Kita harus melakukan bagaimana sih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih, ada berbagai macam cara, ada berbagai macam susunan, ada berbagai macam variasi dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus kita pegang dengan erat dan benar adalah bahwa pada saat kita melakukan pujian penyembahan, terutama di persekutuan doa dan khususnya kalau kita adalah tim pujian, maka benar-benar kita harus mencari kehendak Tuhan, benar-benar kita harus memberikan diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, dan benar-benar kita membiarkan Roh Kudus menguasai kita supaya kuasanya, urapannya bekerja di seluruh tempat itu dan bisa memakai tim pujian ini untuk membawa umat masuk dalam hadir Tuhan. Nah, pada pertemuan malam hari ini kita dibatasi hanya sampai pada pujian. Nanti pertemuan berikutnya akan sampai kepada penyembahan. Lalu banyak yang bertanya, pujian yang bagaimana ya? Oke, tadi saya sudah katakan bahwa kita harus benar-benar mencari tuntunan roh dan biarkan roh yang membimbing kita. Kita mau baca di Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, saudara, kita mau belajar apa dari Alkitab ini? Ini adalah
perjalanan dari umat menuju ke bait Allah. Di situ berbagai umat dengan latar belakang yang berbeda, umur, jenis kelamin, dengan berbagai macam persoalan yang berbeda-beda. Tetapi apa? Mereka datang bersama-sama. Suasana bagaimana yang boleh kita lihat? Kalau kita lihat di ayat 1, 2, 3. Semuanya mengatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Sukacita, sorak-sorai, bersorak-soraklah. Nah, 3 hal ini adalah yang terpenting pada saat kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Pada saat kita di persekutuan doa, itu sering pemimpin pujiannya mengajak kita untuk bersukacita, mengajak kita untuk selalu bersorak-sorak. Karena apa? Pada saat kita datang kepada Tuhan, di awal kita harus datang dengan sorak-sorai dan sukacita. Kenapa, saudara terkasih? Saya juga seorang pemimpin pujian. Saya juga seorang tim pujian. Pada saat saya mengajak misalnya umat, ayo kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau ada umat, anggota persekutuan doa yang datang tidak mau tersenyum, tidak mau sukacita, diam aja. Saya bisa lihat awal sampai akhir dia akan tetap seperti itu. Kalau datang dengan muka ditekuk, datang dengan muka yang nggak enak dan tidak mau bersukacita, nggak mau bersorak-sorai, nggak mau memuji Tuhan, sampai selesai PD tetap seperti itu. Hatinya tidak akan terbuka. Nah, tetapi beda. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai, apapun keadaan kita, ya. Dan kita harus bisa memerintahkan jiwa kita. Kita harus membuat keputusan bahwa aku mau memuji Tuhan, aku mau bersorak-sorai. Kita lihat di Mazmur 103 dikatakan ya, 103. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dengan segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara terkasih, untuk kita bisa memuji Tuhan, untuk kita bisa datang kepada Tuhan dengan hati syukur, dengan sorak-sorai, itu adalah masalah keputusan. Dan itu tidak tergantung dalam keadaan apapun. Mungkin kita bisa saja berbeban berat. Mungkin kita bisa datang aja ke PD itu dengan penuh masalah, dengan masih bergumul. Itu bukan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Seperti Daud mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, maka kita pun harus memerintahkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ya, dan itu dikatakan di ayat 4, dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saudara terkasih, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita masuk pintu gerbangnya, dikatakan melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mulailah segala sesuatu dengan syukur, dengan terima kasih, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur. Apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, kita sungguh percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan kita percaya satu hal, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, itu adalah untuk yang terbaik bagi kita. Nah, mungkin yang kita alami masih dalam suatu proses dan belum selesai, tetapi kita percaya pada akhirnya itu adalah suatu kebaikan. Maka apapun yang kita alami, keadaan bagaimanapun, kita harus selalu mampu mengucap syukur dengan cara kita memakai kacamata Tuhan. Kita minta tolong Tuhan untuk mengubah mata kita supaya kita bisa memandang seperti cara Tuhan memandang. Sehingga apapun keadaan kita, kita masih mampu bersyukur. Pada saat kita bersyukur, kita melihat apa yang kita terima. Apa yang sudah kita alami. Mau enak, mau enggak enak, kita tetap percaya bahwa itu baik. Kita tetap percaya bahwa pada akhirnya baik. Sehingga kita mampu mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk hal-hal yang terkecil pun, kita akan selalu bersukacita dan bersyukur. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Pada saat kita mampu bersyukur, pada saat kita bisa melihat hati kita, keadaan kita apapun dengan sukacita, maka kita akan bisa memandang Tuhan. Oh, ternyata yang membuat ini semua siapa? Tuhan.
Kita bisa memandang Tuhan, kita bisa melihat sifat-sifat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu mencintai kita, bagaimana Tuhan sungguh baik kepada kita, bagaimana Tuhan itu menjaga kita dan segala luar biasanya, sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan, Engkau itu baik Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sungguh bersyukur atas segala yang Kau berikan kepadaku, saudara terkasih. Pada saat kita hanya fokus kepada Tuhan, pada saat hati kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, kita fokusnya Tuhan, Tuhan, hati kita bersuka cita, fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam pujian kita. Tuhan akan hadir bersama dengan kita semua umat yang datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan membawa hati kita, dengan limpahan syukur, dengan hati yang penuh sukacita dan memuji. Maka Tuhan hadir, saudara terkasih. Suatu persekutuan doa, mengapa kok harus urut dari syukur baru pujian? Karena yaitu tadi, kita manusia bertahap, ya. Seluruh umat yang hadir itu bukan levelnya yang sama. Umat yang hadir dengan level berbeda-beda, maka kita harus memperhatikan kebutuhan setiap umat. Di awal diajak bersyukur, melihat apa yang kita alami. Lalu sekarang kita melihat siapa yang memberi kebaikan Tuhan. Saudara terkasih, kita meminta Roh Kudus untuk menolong kepada kita, memberikan kita sukacita, agar kita mampu bersyukur, agar kita mampu memuji Tuhan. Pada saat kita mampu bersyukur, pada saat kita mampu memuji Tuhan, sudah terkasih, beban apapun itu kayaknya tuh bisa plong, bisa lepas. Mungkin masalah tetap sama, mungkin beban akan sama, tetapi yang berbeda apa? Karena kita menghadapinya dengan sukacita. Kita menghadapinya dengan penuh syukur. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu akan membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Pada saat seluruh anggota, pada seluruh tim pujian, sama-sama bersyukur, sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Alangkah indahnya, saudara terkasih. Dan apa yang terjadi? Kita bisa saling transfer kepada yang hadir. Kita transfer spirit, roh sukacita, transfer semangat, transfer optimis, transfer untuk dibakar, transfer untuk maju, transfer untuk percaya kepada Tuhan, transfer untuk berharap kepada Tuhan. Iman kita bertumbuh karena kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan sungguh mencintai kita, Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh bersama dengan kita, Tuhan sungguh memperhatikan kita. Maka kita akan bisa pulang dari persekutuan doa itu dengan sukacita. Dengan membawa sukacita Tuhan. Yang itu yang akan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Sukacita Tuhan. Hati kita akan selalu limpah dengan syukur. Hati kita akan selalu penuh dengan puji-pujian dan kita akan selalu bersukacita. Masalah boleh ada, tapi kita harus memerintahkan jiwa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kita mau membuat keputusan untuk bersorak-sorai dan untuk bersukacita, terus memuji Tuhan kita, terus meninggikan Allah kita. Saudara terkasih, itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Pada saat seluruh orang yang hadir dalam persekutuan itu, semuanya memuji Tuhan, semuanya bersukacita. Saudara terkasih, ingat, puji-pujian menghancurkan tembok Yeriko. Maka puji-pujian yang luar biasa bersama-sama dengan seluruh umat yang hadir, itu pun akan menghancurkan tembok persoalan kita. Amin. Dan bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersorak-sorai, bagaimana kita bersukacita, bagaimana kita memuji Tuhan, itu tidak boleh berhenti pada saat kita di PD saja. Nanti seminggu sekali kita baru bersukacita, seminggu sekali kita baru bersyukur. No, tetapi itu harus kita tetap bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam rumah pun kita akan selalu bersukacita dan memuji Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Saya akan berdoa bagi Anda semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami memberikan syukur dan pujian kepadamu. Tuhan,
Setiap kami pasti punya masalah. Setiap kami pasti punya persoalan. Tetapi kami percaya pada saat kami fokus kepada Engkau, pada saat kami terus menaikkan syukur kami, pada saat kami terus menaikkan pujian kami, pada saat kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, maka Tuhan, apapun masalah kami akan bisa menghadapinya dengan sukacita dan penuh syukur, dan kami menghadapinya bersama dengan Engkau, dan kami percaya tembok masalah akan hancur karena Engkau Tuhan bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau menolong setiap kami, siapapun yang mendengarkan acara ini, untuk kami boleh menjadi seorang pemuji yang selalu meninggikan Engkau. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Merupakan sebuah sukacita kita boleh masuk memuji-puji Tuhan di dalam pelataran kudusnya setiap waktu. Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa untuk terus menyaksikan Sapaan Rohani BPN PKKI setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Bapak Ibu akan diberkati dengan pujian dan dengan firman yang sungguh luar biasa. Amin. Mari kita tutup seluruh rangkaian persekutuan doa ini. Kita mengatakan kita mau terima setiap sukacita yang datang dari surga, yang boleh melimpah atas setiap kita dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Amin. Mari kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Yeay. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan sekali lagi, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih. Jangan lupa hari Kamis dan hari Sabtu. See you. God bless you all. Dah. God bless you.